nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita bilang amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara. Ya, dan pagi ini kita kedatangan sepasang suami istri yang luar biasa. Kita sudah umumkan dari beberapa minggu dan juga ada di newsletter kita, baik yang 2 minggu lalu, seminggu lalu, juga di hari ini. Dan banyak yang bertanya-tanya sama saya, itu kesaksiannya lewat apa? Lewat video. Mereka berpikir lewat multimedia. Saya bilang no, itu akan jadi live ya, sebuah kesaksian yang hidup. Saya membaca artikelnya berkali-kali untuk saya bisa mengerti, tapi saya juga tetap sulit mengerti kalau di posisi mereka. Tetapi kita mau belajar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak bisa kita prediksi. Ada susah, ada senang, ada yang membuat kita marah. Apapun itu kita mau belajar dari sepasang suami istri yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Mereka berdua adalah orang tua kandung dari Ade Sarah. Ade Sarah adalah korban pembunuhan yang dilakukan pada Maret 2014. Kasusnya merebak di mana-mana karena banyak sekali hal-hal yang menyenangkan dan mengejutkan, ya, bukan saja bagi pihak keluarga tapi juga seluruh orang yang membaca. Menjadi sangat viral saat itu. Tetapi waktu berjalan, kita akan belajar dari dua sosok yang hadir pada hari ini di Galilee Church. Mari Galileans, kita sambut bersama kehadiran Bapak Suroto dan Ibu Elizabeth. Saya perlu mikrofon dulu ya. Silakan duduk. Wow. Ya, selamat datang Bapak Ibu. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita sama-sama boleh mendengar kesaksian dari Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, selamat pagi. Pagi. Salam. Halo. Ya, perkenalkan nama saya Suroto. Istri saya Elizabeth Diana Dewayan. Kalau sekitar 3 tahun yang lalu Bapak Ibu pernah mendengar atau melihat berita telah ditemukan jenazah remaja putri di pinggir jalan tol. Itu adalah putri kami. Jadi kami tidak tahu Agak dekat Pak. Ya. cik. Ya. Ya, itu adalah putri kami yang bernama Ade Sarah Angelina Suroto. Dan kenapa Tuhan memilih kami? Semua adalah rencana Tuhan. Ya Pak, stop dulu. Perkenalan langsung Bapak ini ya. Saya deg-degan loh ya. Silakan duduk. Luar biasa. Saya hanya membayangkan waktu itu saya berhubungan dengan Pak Suroto lewat sebuah perkenalan yang dilakukan dari pihak YCS. YCS adalah orang-orang kreatif yang memberikan banyak sekali rekaman kesaksian hidup dan mereka berdua menjadi salah satu topik utama ya. Kesaksian YCS itu biasanya hanya di 3 menit gitu ya, tapi saya melihat ada yang khusus di saat itu. Dan akhirnya mereka ada di sini bersama-sama dengan kita. Kita mau belajar terlebih dahulu dari apa yang kira-kira sebagai orang tua rasakan waktu mendengar ada kabar. Waktu itu Sarah izin untuk menginap di rumah teman, betul ya? Atau dia memang pergi saat itu apa bagaimana cerita yang sesungguhnya sampai kejadian kehilangan itu didengar? Iya, begini, tanggal 3 Maret 2014 itu di hari Senin. Seperti biasa hari Senin itu Sarah di pagi hari kuliah di UPM. Kemudian kemudian sorenya ambil les di Goethe Institute. Jadi kalau hari Senin berangkat terus siangnya pulang, kemudian sorenya les. Nah, kalau udah seperti biasa begitu udah rutin, mereka sih Sarah sih nggak pamit, udah berangkat les. Baru kemudian malam harinya itu sudah ada mulai kontak-kontak dengan saya dengan maksud saya akan menjemput di stasiun. Ternyata setelah larut Sarah tidak kunjung datang juga. Tidak ada pemberitahuan, maksudnya ada telepon untuk minta Bapak menjemput di stasiun maksudnya? Tidak ada, karena ada biasanya saya komunikasi itu melalui WA atau BBM. Ya. Pada waktu BBM masih kalau 2 itu udah nggak bisa, masih ada satu alternatif yaitu telepon langsung. Ya. Tapi ternyata bahwa ketiga-tiganya itu sudah nggak bisa dihubungi. Mati, dalam keadaan mati, handphonenya off gitu atau tidak ada jawaban? Tidak ada, udah mati. Udah mati. Itu berarti malam udah nggak ada kabar di tanggal 4 Maret ya?
3 Maret. 3 Maret. Lalu 4 Maretnya 4 Maret ada upaya mencari ke teman atau sebenarnya malam itu sih sudah mulai mencari karena Sarah itu ternyata meninggalkan nama teman-teman di Kute, kemudian di sebelah kanannya ada nomor telepon. Dan pada malam itu yang ada di dalam pikiran kami bahwa kami tidak asing menyebut nama Sarah itu tidak sering menyebut nama temannya yang bernama Nadia ya. Jadi nama itu sudah tidak asing bagi kami. Kemudian malam itu juga istri saya menghubungi, namun tidak ada hasil. Baru kemudian di Selasa tanggal 4 itu istri saya dapat capture dari Nadia yang intinya bahwa Sarah ketemu Hafid dan Asifat untuk tujuan ke Kute. Nah, capture itu sama Nadia dibilang mudah-mudahan ini bisa membantu tangga dan Om, seperti itu. Oh itu Pada Selasa pagi saya coba hubungi, handphonenya sempat aktif, cuman nggak diangkat. Lalu saya berkali-kali hubungi, kemudian tetap saja tersambung, tapi tidak diangkat. Sepertinya itu sudah mau dijual gitu handphonenya kecepatan. Kalau ditelusuri dari kronologis. Jadi salah satu cara Nadia memberikan capture. Setelah itu waktu udah nggak bisa dihubungi dengan cara itu, lanjutkan dengan Itu di hari Selasa ya. Kemudian kami masih kerja seperti biasa. Selasa malam saya, istri saya, kemudian ada ponakan saya punya inisiatif untuk menghubungi Telkomsel. Dengan agak ngotot, adakah sarana untuk mendeteksi keberadaan nomor anak saya? Tapi tadinya kita waktu hubungi jam pagi hari Selasa, mungkin sekitar jam 1, minta tolong Telkomsel untuk mendeteksi nomor telepon anak saya itu posisinya ada di mana. Cuman dari Telkomsel bilang bahwa yang ibu minta itu tidak ada layanannya, tetapi tidak tahu kenapa saya itu pengen sekali tanya terus. Nah, waktu hari Selasa malamnya itu gantian ponakan saya yang saya minta tolong dihubungi. Lalu dari pihak Telkomsel kasih tahu itu rutenya kemana saja, jam segini kemana. Saya sebagai orang tua dan suami saya bingung kok kemana-mana gitu. Nah, rupanya itu memang sudah dibawa oleh Hafid dan Asifah itu sudah dalam perjalanan itu ya mengalami penyiksaan di mana-mana di tempat yang disebutkan itu. Ini agak maju sedikit ya. Waktu akhirnya sidang diadakan dan lain-lain, itu tetap diadakan reka ulang lagi. Iya, pertama kali sebelum sidang itu awal-awalnya itu ya reka ulang. Jadi reka ulang itu baru jelas apa yang dilakukan terhadap Adik Sarah. Iya, cocok dengan yang disebutkan oleh Telkomsel untuk posisinya. Wilayah rute kemana mereka dibawa. Ini bukan, saya percaya Bapak Ibu sudah mengalami banyak hal ya, pemulihan, tetapi waktu kronologis dipaparkan dan juga reka ulang diadakan, itu pasti akan membuat hati orang tua, siapa yang akan tahan kalau mendapati kenyataan anaknya dipukulin, disiksa, di-strum, ya, kemudian disumpal dengan koran kalau nggak salah tisu waktu itu. Nah, waktu saya hanya ingin Bapak Ibu bisa sampaikan, waktu mendengar keadaan mayat ditemukan, siapa yang pertama kali menghubungi saat itu, ataukah dari berita atau suami saya? Hari Rabu ya, hari Rabu itu memang saya sengaja untuk cuti, tapi sebenarnya saya juga cuti, mau kemana saya juga nggak tahu. Istri saya masih bekerja. Namun dari doa saya di Senin malam, Tuhan menjawab seperti ini bahwa nanti akan ada polisi datang ke rumah kamu. Jadi hari Rabu saya di rumah sendiri. Karena memang saya udah letih, jadi saya sempat tidur nyenyak kurang lebih 5 menit, tapi terasa sangat nyenyak. Kemudian saya terbangun dan di depan rumah ternyata emang ada polisi yang tidak memakai seragam polisi. Kemudian menyatakan bahwa kepolisian tersebut menemukan adik Sarah. Sebenarnya saya senang ya, karena usaha pencarian saya itu sudah berhasil ya, Sarah ditemukan. Namun yang jadi pertanyaan, kok kalau Sarah ditemukan kok nggak dibawa gitu, maksudnya nggak dibawa sama-sama seperti itu. Lalu setelah itu ada penjelasan lanjut? Masih ada penjelasan lanjut yang intinya bahwa Sarah itu ditemukan tanpa identitas. Kemudian polisi hanya mendetek dari sidik jari.
katanya alat itu baru pertama kali dipakai oleh Pertama kali kepolisian di Bekasi. Polsek Bekasi itu alat apa pendeteksi sidik jari yang sudah EKTP itu kedetek gitu. Jadi pertama kali anak saya yang pakai. Oh, dan dari situ Kemudian dari situ muncul namanya lengkap Adisara Angelina Suroto dan beralamat di Kuliahnya di Mayur. mana? semua Kuliahnya di jelas mana, dan jelas. jelasnya. Kemudian dari situlah polisi melacak ke tempat kami dan beliau berkali-kali mengatakan mohon maaf, mudah-mudahan alat saya salah. Tapi ternyata bahwa kepolisian menyatakan anak saya sudah meninggal dan saya disarankan untuk identifikasi ke RSCM. Ya. Nah, pada saat Sarah dinyatakan bahwa Sarah sudah meninggal, yang ada dalam pikiran saya cuma dua sebenarnya. Saya kasih kabar istri saya masih punya harapan satu, untuk memeluk dan mencium Sarah pada saat di ruang jenazah. Ya. Kemudian sampailah saya menjemput istri dan kami berangkat ke RSCM. Pada awalnya saya yang mengidentifikasi pertama kali. Jadi bukan ibu yang masuk ke Ya, kamar jenazah. masuknya Nggak kuat sih. rame-rame. Cuman yang melihat saya pertama. Iya, karena suami saya nggak ini bukan Sarah. Jadi saya juga akhirnya diminta untuk mengenali Sarah ya Pak ya. Nah dari tanda-tanda lahir itu Artinya maksudnya wujudnya sudah Karena kalau dari muka sebenarnya sudah tidak bisa iya, tapi kalau dari muka sudah tidak bisa dikenali. Kemudian rambutnya juga, kalau Sarah kan rambutnya lurus, rebonding, ini juga sudah pendek gitu terus bergelombang gitu. Memang rambut aslinya sebetulnya bergelombang. Terus karena suami saya waktu itu nggak yakin ini bukan Sarah, akhirnya saya dipanggil untuk masuk ke ruang ya, kamar jenazah. Kemudian setelah itu kami berdua melihat, terus ada beberapa tanda, misalnya kayak kalau bentuk jarinya kan kayak suami saya terus ada bekas digigit tomcat lengannya, kemudian ada tai lalat, kemudian bulu kakinya itu udah dicukur, satu enggak, itu saya kenali karena saya kan tidur sama Sarah, jadi terus tai lalatnya di mana aja. Terus suami saya melihat tanda di kaki ya Pak ya. Di kaki kiri Di kaki itu ada luka tuh masih kelihatan nyata. Jadi ada bekasnya gitu masih kelihatan. Kalau dari sini ke sini masih kelihatan, tetapi kalau dari sini sudah tidak bisa. Kemudian ada ya, kalau di otopsi kan jahitannya itu dari sini. Jadi keadaannya waktu itu belum diotopsi. Sudah ada jahitan panjang. Oh, jadi sudah diotopsi. Ya, waktu tahu ya keadaan itu ya, itu pasti saya udah nggak bisa lagi membayangkan ya Pak ya, karena saya juga punya anak dan nggak bisa, speechless ya, jujur speechless. Tetapi waktu itu apa yang reaksi pertama yang muncul dari seorang ayah? Jujur saat itu apa yang Bapak rasakan sebagai seorang ayah? kehidupan seperti berhenti. Segala angan-angan, cita-cita, bahkan kehidupan pun saya rasakan bahwa sepertinya sudah berhenti sih. Seperti itu sih. Dan saya adalah satu-satunya anak semata wayang ya. Usianya saat itu masih 18 tahun betul? Atau sudah 19 tahun? 18 tahun. Jadi Bapak merasakan hidup berhenti, nggak ada generasi, maksud Bapak nggak ada penerus. Bukan tidak ada Atau penerus, apa, tapi seperti lebih kepada saya melihat ke depan tuh pandangan saya seperti sudah gelap. Kehidupan ke depan saya itu seperti sudah tidak ada, seperti itu sih. waktu Ibu dengan ya Ibu harus dengan tegas berkata ya mau tidak mau menerima, memang itulah Sarah dengan keadaannya, lalu identifikasi yang sudah diberikan dan Ibu sudah mengiyakan. Waktu itu situasi seperti apa Bu yang terjadi, mungkin bisa dibagikan sama kita? Ya sebagai orang tua ya tentu saja itu sama seperti suami saya kan.
kebanggaan orang tua, harapan orang tua, seperti hilang sekejap saat itu juga, dan tidak mempercayai apa yang terjadi sebagai anak Tuhan. Saya bertanya-tanya, tapi saya sudah seperti shock gitu. Jadi saya itu tatapannya itu sudah kosong. Saya merasa apa ya, udah gak ada nyawa tapi hidup gitu. Ya seperti itu, berhenti begitu saja. Dan saya dalam hati saya bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Saya bilang, aku anakmu Tuhan, seharusnya Engkau menjaga anak kepunyaanmu. Itu yang dalam hati saya. Apalagi Bapak dan Ibu juga mengenal Tuhan, aktif melayani ya. Dan itu pasti akan menjadi sesuatu pertanyaan besar. Kenapa dengan cara itu? Membiarkan ini terjadi, kenapa? Kenapa tidak dijaga? Kenapa tidak dilindungi? Kenapa? Itu menjadi pertanyaan saya. Sampai kepada satu titik Ibu harus mendapati kenyataan bahwa si pelaku adalah orang yang pernah dekat dengan Sarah. Bahkan mereka memberikan di akun Twitter mereka ucapan bela sungkawa, lalu datang ke RSCM juga kalau tidak salah waktu itu ya, atau rumah duka. Waktu rumah duka. Ya, waktu sebelum kita ke rumah duka itu kan kita dipanggil penyidik untuk diajak ke Gute. Ya. Nah dari situ penyidik ingin mengetahui kronologisnya gitu. Saya sama suami saya diajak ke tempat yang terpisah. Kemudian temennya Sarah, Nadia, yang terakhir kali chat itu juga ditanyai satu-satu gitu. Tapi kami tempatnya terpisah. Dan saya tidak tahu yang ditanyakan ke suami saya apa, dan juga yang ditanyakan ke Nadia seperti apa. Tetapi saya ketika ditanya, penyidik itu bilang seperti ini, Ibu, saya minta maaf, sudah tanya macam-macam itu. Kalau penyidiknya bilang seperti ini, Ibu, saya minta maaf, saya harus sampaikan ini. Yang melakukan ini adalah orang yang kenal dengan Sarah. Saya kaget sekali. Lalu penyidik itu berkata, kenapa saya bilang seperti ini? Karena cara dia meletakkan posisi Sarah itu seperti orang yang sudah tahu. Jadi kalau orang kenal itu ada rasa hati-hati ya. Kalau misalnya dia nggak kenal, pasti dibuang begitu saja. Kemudian pasti ada baret-baret di tangan. Tapi ini tidak. Lalu saya ditanya, siapa pacar Sarah? Terus saya sebutkan gitu. Terus ini ya memang namanya anak sekarang ya Bapak Ibu ya, pacar gitu ya namanya. Jujur Sarah pacarnya enggak satu. Terus lalu disebutkan, lalu saya tunjuk ini orangnya ini. Lalu penyidik itu bilang, kenapa Ibu yakin? Ya karena dia yang pernah melakukan pengancaman terhadap Sarah. Saya bilang seperti itu. Terus lalu saya diputer-puter. Mungkin saya berpikir mungkin penyidik ingin membuat saya ragu, atau sampai seberapa jauh sih Bu engkau yakin bahwa dia gitu. Walaupun diputar kemana, tidak, saya yakin dia. Saya bilang begitu. Terus oke. Terus saya juga kasih informasi bahwa saya sudah hubungi dia. Saya kenal Hafid sama Asifah. Saya sudah coba hubungi tetapi tidak bisa, sudah mati. Penyidik itu saya ingat dia menatap saya agak lama gitu. Terus dia mencoba membuat saya yakin nggak sih? Ditanya apa lagi? Enggak, saya yakin ini, saya bilang seperti itu. Itu waktu di Gute. Nah setelah dari Gute kemudian kami ke RSCM untuk identifikasi gitu. Jadi supaya ya untuk memudahkan proses pemindahan. Jadi supaya nggak terlalu repot gitu. Iya. Dan dari situ mulai hukum mulai berjalan kepada tersangka waktu itu. Waktu itu ditangkap ya Pak, mulai ditangkap hari Kamis. Mulai ada proses hukum ya seperti itu. Sampai akhirnya Asifah juga tertangkap di satu tempat yang terpisah ya waktu itu ya. Karena Asifah tidak datang ke Jadi yang datang
Hafid dulu, kemudian, kemudian Asifah. menyusul. Jaraknya ada sekitar bedanya 2 atau 3 jam, kemudian Asifah datang. Proses hukum cukup panjang saat itu. Saya membaca artikelnya bahwa dari jaksa penuntut umum meminta seumur hidup, betul ya, hukuman waktu itu ya kalau tidak salah. Lalu turun. Kalau sebenarnya sebelum vonis itu jaksa tanya ke kami, beliau bilang begini, Pak Suroto, mereka berdua minta dihukum apa? Karena kamu didampingi Michael yang kebetulan orang hukum, jadi memang diajarkan saya untuk menjawab setimpal. Ya. Saya sudah menjawab setimpal, Pak. Kalau dia sudah melakukan, saya bilang begini sih, kalau dia sudah membuat anak saya mati pelan-pelan setimpal dengan perbuatannya. Kemudian jaksa bilang bahwa baik kalau Pak Suroto menyatakan setimpal, kejaksaan sudah menyiapkan hukuman mati buat mereka berdua. Namun bahwa kami tidak menginginkan hal itu terjadi, sehingga kami mau nggak mau harus memilih ketiga hukum yang ada Di antara itu, hukuman mati, jadi seumur kami hidup atau 20 memilih tahun? hukuman seumur hidup. Kenapa nggak meminta hukuman mati aja, Pak? Ya karena Tuhan sudah sampaikan jangan. Waktu itu Tuhan bicara secara pribadi dengan Iya. di momen seperti apa? Pada saat hari Rabu itu, pada saat saya identifikasi, setelah identifikasi saya ya dalam keadaan tersadar, saya mendapatkan banyak sekali penglihatan. Kemudian pada saat Tuhan kasih tahu hukuman apa yang terjadi itu pada hari Jumatnya. Jadi ada proses juga banyak pada penglihatan. Lalu Tuhan kasih tahu hukuman yang akan terjadi ini dan Penglihatan apa yang membuat Ibu yakin memang Tuhan bicara secara tepat? Penglihatan apa yang mungkin bisa di-share kepada kita? Seperti apa waktu itu? yang mana dulu? Penglihatan waktu sampai kepada vonis, akhirnya Ibu dengar hari Jumat. Ibu bilang tadi banyak sekali penglihatan. Dari hari Rabu, Senin. Oke. Yang gimana? Itu saat Ibu berdoa ya maksudnya? Oh iya, kalau yang hari Senin itu waktu itu saya berdoa dalam mimpi, saya lihat anak saya pakai baju hitam. Dia datang sama saya dengan riangnya. Ya. Dia bilang mama, gitu. Itu saat saya hari Senin. Saya nggak tahu kenapa dia pakai baju hitam datang sama saya. Lalu pada hari Rabu, sebetulnya hari Selasa saya sempat bertengkar sama suami saya bilang begini, Pak, kalau seandainya yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, itu apa? Lalu suami saya bertengkar, marah sama saya karena saya bilang seperti itu. Kemudian hari Rabunya itu saya setelah identifikasi, saya kan turun ke bawah itu. Nah, saya melihat penglihatannya itu saya ada di arena pertandingan, banyak sekali penonton yang melihat pertandingan, tapi tidak ada pertandingan yang dimulai. Penuh sekali arena pertandingan itu, tidak ada bangku yang kosong dan penontonnya itu bersorak, ayo, 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 memberikan suatu tepuk tangan, support. Tapi saya nggak melihat adanya pertandingan. Saya mau menoleh ke belakang nggak bisa. Saya tahu saya tidak diizinkan karena saya menoleh nggak bisa. Lalu saya melihat ada seorang pria dan saya berhadapan dengan pria itu seperti saya dengan ibu. Kemudian pria itu berkata kepada saya sambil menunjuk. Dia berkata sangat cepat, engkau harus mengasihi musuhmu, kalau tidak keselamatanmu akan dicabut. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu ada pengertian dari atas turun, maksudnya keselamatan itu hidup kekal saya akan dicabut kalau saya tidak mengasihi musuh saya. Itu yang disampaikan. Lalu pria itu berkata, Allah itu kasih, akulah dia, aku tidak dapat menyangkal diriku. Aku menciptakan manusia serupa gambarku, dengan rohku aku hembuskan, jadi kamu kuat. Katanya seperti itu. Lalu saya tertawa sinis. Saya bilang, kuat. Kalau aku dicaci maki orang, aku kuat. Kalau orang menghina aku kuat. Kalau orang dendam terhadapku, aku kuat. Kalau aku dipermalukan di depan orang, aku kuat. Tapi kalau ini, anakku diambil dengan cara seperti ini, nanti dulu Tuhan, aku timbang-timbang dulu mana untung ruginya buatku.
Dan saya merasa rugi kalau saya mengampuni keduanya. Tetapi saya juga takut karena apa yang disampaikan itu akan benar-benar terjadi, yaitu bahwa hidup kekal saya dicabut. Kalau dicabut itu berarti sebetulnya saya sudah terima, tetapi akan diambil paksa kalau saya tidak taat itu. Lalu saya di dalam hati saya terjadi pertentangan antara taat dan tidak. Lalu saya berpikir, oh iya, saya ingat Allah saya begitu kasih dan Dia pasti akan mengerti saya dan akan mengampuni saya kalau saya membalas sedikit saja. Saya waktu itu ingat, saya ingin sedikit saja Tuhan. Saya ingin sekali membalas. Saya ingin pukul-pukul tangannya. Itu yang ada di dalam hati saya dan pikiran saya. Tetapi terjadi goncangan begitu kuat di dalam diri saya. Lalu Tuhan ingatkan bahwa memang apa yang disampaikan itu akan terjadi. Lalu saya mendengar, saya mengingat bahwa saya sudah hidup lama di dunia ini dengan begitu banyak kesusahan, kesedihan. Saya tidak mau berakhir dalam api kekal. Tetapi saya masih ingin sedikit saja untuk bermain-main dengan kemarahan saya, karena saya tahu Allah itu kasih dan Dia pasti mengerti saya. Itu yang ada di dalam hati saya. Lalu saya mendengar suara di telinga kanan saya mendengar suara pembalasan adalah hakku. Pembalasan adalah hakku. Dan itu yang membuat saya takut dan gentar. Dan saat itu akhirnya semua proses diserahkan kepada hukum yang berlaku saat itu. Enggak, waktu itu saya masih besar. Masih banyak pergolakan. Jadi saya tahu bahwa saya orang Kristen sudah lama. Saya tahu tentang firman, saya tahu tentang isi firman, isi hati Tuhan. Saya tahu walaupun saya membaca dan saya mengetahuinya, dan saya mempunyai ingatan bahwa Allah itu kasih dan Allah juga akan menghukum. Tapi saya tidak tahu rasanya sampai saya tahu ketika saya mengalami ini, bahwa saat itu saya mendengar, saya kan tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Engkau biarkan ini terjadi? Engkau nggak sayang aku, Engkau nggak sayang Sarah. Saya berpikir bahwa Tuhan, aku ini melayani Engkau sudah sekian lama, kenapa Engkau biarkan ini terjadi? Lalu Tuhan berkata, demikianlah jauhnya jalanku. Percaya saja, aku tahu yang terbaik buatmu. Tapi saya terus berbantah. Saya menganggap baik apanya Tuhan? Dari sudut pandang manusia manapun ini nggak baik, ini menyakitkan. Engkau nggak sayang aku, Engkau nggak sayang Sarah, Engkau nggak jaga dia. Kenapa Engkau nggak? Saya sempat, maaf Bapak Ibu, saya bilang begini, kenapa Engkau nggak lakukan ini sama orang yang anaknya banyak? Jangan kepada aku yang anaknya cuma satu. Lalu saya bilang, Tuhan, dia sahabatku, dia anakku, dia temanku. Kenapa Engkau nggak panggil aku, tanyai aku, apakah aku bersedia atau tidak? Tapi Tuhan tetap saja berkata, percaya saja, aku tahu yang terbaik buatmu. Sampai akhirnya saya ingat dalam kitab Ayub, saya lalu marah, lalu saya dalam hati saya bilang, ini rencanamu, saya bilang seperti itu. Tapi Tuhan jawab, tidak, ini bukan rencanaku. Lalu saya ingat bagaimana saat Ayub akan dicobai iblis, bahwa memang bukan Tuhan yang merencanakan Ayub mengalami seperti itu. Tapi saya tanya, Tuhan, kenapa Engkau izinkan? Karena saya tahu pada saat Ayub itu Tuhan izinkan. Lalu saya tanya sama Tuhan, kenapa Engkau izinkan? Tuhan diam saja, Dia tidak menjawab. Tapi lalu saya melihat ada gadis kecil jalan ke jalan yang lurus bersama Tuhan Yesus. Dia digandeng tangannya. Gadis kecil itu menangis terseduh-seduh, punya keinginan yang tidak dituruti oleh bapaknya. Seperti seorang anak dengan bapaknya, anak itu punya keinginan tetapi tidak dituruti oleh bapaknya. Tapi tangan bapaknya, saya ingat, dia tetap menggandeng jalan ke sebuah jalan yang lurus, terang, dan tetapi tiranya tidak menyilaukan. Saya tahu
anak gadis itu ya adalah maksudnya saya, karena saya tidak terima dengan kepergian Sarah seperti itu. Saya mau Tuhan hidupkan dia. Saya tidak terima dengan kepergian Sarah seperti itu. Lalu Tuhan berkata, aku berjanji, aku akan ada bersamamu. Aku berjanji, aku akan ada di sampingmu, mengiringi langkahmu. Saya tetap, Tuhan, saya tetap menangis. Tetap saja saya berkata, kenapa engkau izinkan ini? Tapi tetap saja Tuhan berkata, percaya saja, aku tahu yang terbaik buatmu. Kata-katanya begitu lembut, bijaksana dan berwibawa. Ada suatu kasih yang bisa kita dengarkan dari kata-kata itu. Sampai akhirnya saya tahu saya kalah berdebat saya kalah berbantahan dengan Tuhan. Lalu saya angkat Sarah, saya angkat, lalu saya bilang begini, saya angkat dengan kedua tangan saya juga nggak tahu kenapa saya kuat. Lalu saya bilang begini, jadilah kehendakmu. Itu di hari Rabu. Banyak sekali penglihatan sampai akhirnya karena Bapak tahu saya nggak mampu, jadi hati saya diganti dengan hati yang dibawa oleh Bapak. Jadi waktu itu Bapak membawa suatu hati, kemudian hati saya ini diambil seperti ini, Bapak Ibu, diambil gini. Saya tahu rasanya itu ada yang diambil dari tubuh saya. Kemudian Bapak meletakkan hati yang Bapak bawa, dan saat itulah saya tahu saya tidak membantah lagi. Saya menurut, dan kalau ternyata saya dapati ayatnya itu ada di dalam Alkitab, dari penglihatan dan sampai proses itu terjadi. Jadi Bapak Ibu, semuanya karena pekerjaan Tuhan yang memampukan saya dan suami saya seperti ini, hanya karena tangan Tuhan. Karena Dia tahu saya nggak mampu. Karena kalau saya mampu, pasti kalau secara akal pikiran pasti mungkin lebih memilih kedagingan. Tetapi saya tahu rasanya ketika Tuhan itu pimpin, tuntun bahwa ini loh jalan keluar yang baik, yang terbaik buatmu. Dan Dia kasih kekuatan ketika kita melalui hal itu. Banyak sekali sebetulnya Bapak Ibu penglihatannya itu. Ada satu penglihatan yang luar biasa waktu Ibu Tuhan ingatkan bahwa kamu harus mengasihi orang yang saya kasihi. Betul ya, ada pernyataan seperti itu ya. Iya. Dan saya sungguh sangat diberkati secara pribadi pernyataan itu, karena seringkali kita lupa bahwa orang yang menyakiti kita juga adalah ciptaan Tuhan yang memang dari awal udah dibuat begitu sempurna dan dikasihi Tuhan. Ada kesaksian seperti itu, betul ya? Dan prosesnya waktu udah mulai ada vonis dan lain-lain, Bapak Ibu, menunggu hampir setahun, betul ya? Waktu itu kalau tidak salah. Dari vonis yang mereka naik banding, sempat dari pihak Asifan naik banding dua-dua naik banding ke 20 tahun. Tetapi kalau tidak salah, akhirnya pengadilan memutuskan hukuman seumur hidup ya untuk mereka. Ya, jadi itu sebetulnya begitu pengadilannya sebetulnya sudah sampai step 3 ya. Nah, jadi pengadilan saya kurang tahu itu tingkatannya seperti apa, tapi waktu itu di pengadilan pertama itu diputuskan 20 tahun. Kemudian sebetulnya ketiga-tiganya yang naik banding JPU, Jaksa Penuntut Umum, dan kedua pengacara naik banding. Kemudian putusannya jaksa sebetulnya naik bandingnya maunya seumur hidup, tapi di tingkat banding yang kedua itu jatuh tetap sama dengan yang 20 tahun. Kemudian dari sejak itu dari pengacaranya ya banding lagi ya Pak? Ya, jadi bandingnya itu dari JPU kalah. Oke. Kemudian karena JPU mengajukan kan seumur hidup, jadi masih ada proses kasasi. Kemudian di kasasinya itu permintaan jaksanya itu sudah dikabulkan, jadi naik ke seumur hidup. Iya, tapi itu sebetulnya naik lagi, yang ketiga-tiganya itu berjuang naik sama-sama gitu. Jadi dan kita sudah nggak sampai di situ, kita taunya pada saat di yang 20 tahun setelah itu nggak ada kabar. Maksudnya prosesnya tetap secara terbuka itu sudah enggak, karena begitu naik ke tingkat kedua itu katanya itu yang ada cuma hakim. Jadi hakim, ada 3 hakim baca berkas, terus kemudian berdiskusi, kemudian memutuskan apa. Nah,
ke tingkat lagi ya sama seperti itu, sudah pengadilan tertutup jadi cuma ada hakim saja, katanya seperti itu. Jadi kita sebetulnya sudah nggak ngikutin beritanya sama sekali dan taunya hanya dari media gitu. Tapi akhirnya sepanjang proses sudah divonis dan lain-lain, apakah Bapak pernah bertemu dengan mereka berdua atau ada permintaan maaf dari? Kalau saya belum pernah, namun berusaha untuk datang ke Salimba itu pernah, nggak berhasil, dan ke Tangerang ya nggak berhasil. Kalau saya nggak berhasil, namun ternyata istri saya berhasil. Ya berhasil waktu itu kan ya karena kan Tuhan bilang engkau harus mengasihi, berarti kalau mengasihi kan berarti ada suatu tindakan ya yang harus saya lakukan gitu kepada Hafid dan Asifa gitu. Jadi Tuhan mungkin lihat apa buktinya bahwa engkau taat dan melakukan perintahku gitu. Jadi mau nggak mau ya, aduh Tuhan, ya sudah saya lakukan. Kemudian ya tidak mudah Bapak Ibu untuk masuk ke penjara itu. Saya 9 kali melakukan, 5 kali gagal. Bapak Ibu tahu rasanya gagal ketika ingin melihat seseorang yang melakukan hal itu kepada kami. Tetapi yang anehnya, yang saya tahu ketika Tuhan mengganti hati saya, itu saya yang saya rasakan adalah seperti seorang ibu yang mau ketemu anaknya. Coba Bapak Ibu pikir, apa ada yang begitu gitu loh. Saya sendiri, saya merasa heran. Tetapi kalau saya ingat ya Tuhan, Engkau begitu luar biasa, begitu hebat karyamu. Apa yang Engkau firmankan itu bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi ada kuasa yang begitu hidup, yang nyata, yang membuat saya sendiri orang Kristen, aduh Tuhan, ajaib benar Engkau. Saya juga tahu rasanya itu diampuni. Selama ini saya tuh tahu ketika saya berbuat dosa, oh iya saya sudah diampuni dah gitu. Tetapi saat saya mengalami ini, saya tahu itu rasanya anugerah pengampunan itu seperti apa diberikan. Kayak kita itu mau kena vonis yang berat ya, vonisnya itu ya hukuman kekal gitu. Tapi begitu diampuni gitu, rasanya itu anugerahnya itu besar. Dan kita juga harus melakukan hal yang sama kepada orang yang menyakiti kita. Itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Ibu pertama kali ketemu Asifa atau Hafid. Jadi apa reaksinya saat itu? Ya saya peluk dia, gimana kabarmu nak? Saya bilang begitu. Awalnya dia panggil saya tante, saya marah. Jangan kamu panggil tante apa ya? Panggil mama, saya bilang seperti itu. Dan saya peluk dia, saya bilang begini. Dia tanya, gimana nak kabarnya? Baik nak. Walaupun ini air mata udah nggak bisa saya ini lagi gitu, saya tahan lagi. Tapi saya bilang begini, seandainya kamu tahu nak, kalau Tuhan begitu sayang sama kamu, mungkin kamu tidak akan melakukan ini. Kalau reaksinya Asifa? Belum berhasil karena sudah keluar surat pernyataan yang menolak kedatangan kami berdua itu. Jadi masih pergumulan. Jadi saya 9 kali nengok Hafid, 5 kali gagal, 4 kali berhasil. Dan itu merupakan kalau tahu rasanya berhasil itu kasih yang menentukan banyak hal. Love wins, ya, kasih itu menang. Dan kasih pesan ke kita untuk terakhir kali. Kita pengen banget bicara terus ya, tapi waktunya jalan terus. Terima kasih sekali lagi buat kehadirannya. Apa yang Bapak Ibu sedang lanjutkan hari-hari ini setelah mengalami hal-hal yang nggak pernah diduga, hal-hal yang tadi diceritakan. Sebagian kecil kita nggak ngalami, tapi sesek juga ya saya ngalaminnya. Kira-kira sekarang apa yang Tuhan sedang mau lakukan dan di depan apa yang sedang Bapak Ibu persiapkan berdua sekarang ya? Ya, pada awalnya emang kehidupan saya seperti gelap, ke depan mau ngapain nggak tahu ya. Tapi ternyata bahwa Tuhan ubah semuanya ini. Yang pada awalnya masa transisi dari kami bertiga, kemudian tinggal kami berdua itu juga sangat sulit. Bahkan saya sampai putus asa mau dengan cara seperti apa lagi. Namun puji Tuhan bahwa ternyata 6 bulan, terutama saya sudah bisa bangkit, istri saya lebih awal. Kemudian kami juga tidak tahu ya sebenarnya kami tuh kesusahan
tapi kok banyak orang yang mengundang kamu, maksudnya apa gitu? Diundang ke gereja sini, gereja pada awalnya kami menolak ya, karena kami tidak tahu, kami itu kesusahan. Saya pengen itu, saya di rumah ada yang menghibur seperti itu, tapi ternyata itu tidak saya dapatkan, dan yang kami dapatkan bahwa undangan itu semakin banyak. Kemudian baru kami berani ke publik bahwa kami melayani itu kurang lebih setelah setahunan, karena ya seperti tadi kami bicarakan di sana bahwa hukum itu banyak celahnya, bisa dibawa kemana-mana. Jadi kami baru tampil ke publik seperti ke JCS itu setelah setahun lebih, dan memang bahwa kami punya banyak tugas. Sudah 3 minggu ini kami keliling-keliling di Bekasi, nah ini minggu ketiga. Kedepannya seperti apa belum tahu. Saya meyakini bahwa Tuhan akan menyertai kami. Kalau kami pada awalnya kami merasa berat ditinggal Sarah, memang betul berat, dan sampai saat ini pun berat. Tuhan tidak merubah itu semuanya, tapi Tuhan memberikan kekuatan buat kami, buat Bapak Ibu yang mengalami apakah itu pencobaan, apakah itu penderitaan, tapi Tuhan menguatkan semuanya seperti itu. Saya juga ingin menyampaikan bahwa bagian kita adalah untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan adalah hakim yang adil, dan jangan lupa setiap kali pilihan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu akan dapat konsekuensinya akan kita tanggung, Bapak Ibu. Saya tahu konsekuensi apa yang akan saya tanggung jika saya tidak mengasihi dan mengampuni Hafid dan Asifah. Dan saya tahu apa upah yang akan saya dapatkan ketika saya taat. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan mendampingi kita, berjalan bersama kita, menggandeng tangan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, waktu saya dan suami saya ke GKI Kemang Pratama itu ada seorang penulis buku, Mendapatkanmu Dalam Kehilangan ya. Di situ dia sampaikan bahwa ada pemberian dan ada pemberi. Ketika pemberian yang kita dapatkan, harta, kekayaan, kedudukan, status sosial, keluarga, kita dapatkan itu pemberian. Ketika itu terambil oleh iblis, karena iblis ingin membuat kita terjatuh sebagai anak Tuhan, apa yang kita pegang? Pemberiankah atau pemberi? Nah, kalau kita pegang pemberian kita akan dapat konsekuensi. Yang saya pikirkan, kenapa saya memilih taat, saya dan suami saya memilih taat. Saya merasa saya sudah kehilangan anak saya. Kalau saya memilih pembalasan, orang akan mengenal saya sebagai pembunuh. Dan saya juga akan dapat konsekuensi atas apa yang saya lakukan. Itu yang menjadi pertimbangan kenapa saya harus belajar taat. Tapi percaya Bapak Ibu bahwa satu-satunya yang membuat saya paling gak bisa nolak, karena saya tahu bahwa saya akan sampai dalam api yang kekal, dan itu akan dilakukan kepada saya kalau saya tidak taat. Jadi ketaatan itu yang membuat ibu dipenuhi oleh kasih dan hati yang baru dari Tuhan. Iya. Dia yang memperlengkapi ibu, Iya. juga Bapak. Iya, Bapak Ibu, seandainya kita tahu rencana Tuhan, Bapak itu memberitahukan kepada saya bahwa Bapak punya rencana keselamatan untuk Hafid dan Asifah. Kalau saya ingat tentang rasul-rasul, bagaimana Stefanus dibunuh, kemudian Tuhan datang kepada Paulus yang mempunyai, kita sudah tahu apa ceritanya Paulus, apa yang dilakukannya terhadap jemaat-jemaat Allah dan juga rasul-rasul. Tapi apa? Tuhan itu punya rencana kepada Paulus. Begitu juga saya dikasih tahu Tuhan bahwa Tuhan punya rencana keselamatan kepada Hafid dan Asifah. Awalnya saya menentang, tetapi dari situ Bapak berkata bahwa saya anak sulung yang iri hati. Kemudian saya itu seperti orang Kristen yang jatuh pada titik yang paling dangkal. Karena saya merasa bahwa banyak pelayanan, saya sudah merasa tingkat rohani saya tinggi,
Kemudian ketika Bapak sampaikan itu, saya benar-benar jatuh. Saya tahu Tuhan mendapati saya masih dangkal. Kemudian saya berkata, Tuhan, jika Engkau punya rencana keselamatan, kenapa Engkau tidak pilih cara yang lain? Karena Engkau punya 1001 macam cara untuk membuat kedua orang ini sampai dalam kerajaan-Mu. Lalu Bapak berkata, Engkau bayi rohani, maunya makanan yang lembek. Saya itu seperti tertenggelam, Bapak Ibu. Jadi Bapak tahu saya itu maunya saya yang mengatur Bapak. Enggak Bapak, kalau Engkau mempunyai rencana keselamatan harusnya dengan cara yang baik-baik, jangan dengan ketika Sarah begini gitu. Tetapi Bapak tidak bisa. Maksudnya bukan Bapak yang merencanakan itu, tetapi Bapak itu ingin saya bahwa ketika kita mengalami begitu banyak pergumulan, pencobaan, sakit atau apa, kita tetap terima itu. Kita tetap harus merasakan itu dengan pakai cara yang Tuhan kasih di dalam firman-Nya gitu. Jadi apapun yang kita rasakan, kita tetap pegang firman Allah dan jangan pernah pakai cara duniawi, Bapak Ibu. Ya. Wow, sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih. Masih ada satu lagi, bisa Ibu? Oh, masih ada satu lagi Ibu mau sampaikan maksudnya? Oh enggak, Tuhan luar biasa. Mereka berdua tetap ada dan dipercaya hal yang besar. Bukan karena mereka mampu, tetapi Tuhan yang memampukan mereka. Wow, terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih Bapak-Bapak. Tuhan akan meneruskan semua hal yang luar biasa yang gak pernah terduga hari ini untuk boleh memenangkan banyak jiwa, terlebih orang-orang yang seperti Hafid juga Asyifa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan kembali ke tempat. Wow, sekali lagi kita berikan tepukan tangan yang luar biasa.